orang bilang gini, bergayalah sesuai kantong kita, bukan bergaya sesuai gaya hidup kita. Karena Gaya sesuai dompet. karena kalau kita mengikuti gaya hidup seseorang itu nggak ada habisnya. Kita mau kayak melihat, oh kalau misal kita masa muda, cowok aja yang kerja, enggak, cowok cewek harus kerja. Karena banyak yang bilang independent woman. Betul. Walaupun udah nikah pun, Tetep. kita nggak boleh bergantung sama suami. Halo semuanya, kembali lagi di Back to Plentis. Hari ini gue lagi sama Kak Bella nih. Nah, Kak Bella boleh kenalin diri dulu nih. Kira-kira sekarang lagi sibuk apa? Kira-kira backgroundnya apa aja nih yang boleh jelasin ke teman-teman? Jadi aku itu sebagai ibu rumah tangga yang udah punya satu anak. Jadi sekarang udah mulai fokus ngurus anak sama usaha kecil ya gitu. Dan ada beberapa kerjaan yang memang lagi aku kerjain juga sekarang. Pas lagi belum punya anak, berarti sebelumnya ngapain nih? Ngapain kesibukannya? Sempet jadi apa aja nih? Sempat jadi marketing consultant. Wih, keren. Marketing. Kayak nanya dulu nih, Kak Bella sendiri ngerti nggak sih apa itu sandwich generation gitu? Kan sekarang lagi banyak banget yang ngomongin gimana cara ngeputusin rantai sandwich generation ini, pengen ngeberhentiin sandwich generation ini. Kak Bella sendiri tahu nggak sih sandwich generation itu apa? Generasi yang terhimpit ya, dari yang sebelum dan sesudah. Contoh kalau dari aku sekarang udah punya anak, jadi ada kayak sesudahnya anak aku, sebelumnya ada orang tua aku juga, dan dimana kan semakin banyak tanggungan yang emang harus aku jamin semuanya ya kayak gitu. Tapi kalau misal kita punya investasi, kita bisa merencanakan keuangan dengan baik, pasti nggak akan berat juga. Itu sebenarnya kan tadi Kak Bella bilang bisa memutus rantai ya. Betul. Nah, kira-kira dengan investasi seperti apa yang kira-kira menurut Kak Bella bisa memutus rantai sandwich generation ini? Kalau kita bisa menentukan keuangan kita yang dengan baik dan cara kita mengelola uang ya, maksudnya dari masa tua, masa pensiun kita dengan baik, pasti nggak akan pusing juga ya, karena kan semakin banyak tanggungan orang mikir makin berat nih gimana nih gitu kan. Jadi kita harus pinter-pinter memilah-milah yang bagus, yang mana berinvestasi. Budgeting juga berarti. Budgeting juga itu penting banget sih menurut aku juga, karena di saat aku udah punya anak, kalau aku nggak pinter mengelola duit secara baik pun juga pasti berantakan semuanya. Dana pensiun ya tadi. Dana pensiun juga penting. Berarti kalau ngomongin dana pensiun, Kak Bella sendiri juga sebenarnya sampai sekarang sudah mempersiapkan dana pensiun. Udah mempersiapkan. Jadi dulu itu waktu aku masih kuliah ya, itu masih belum pernah memikirkan ini sama sekali, karena kan belum tahu investasi itu apa, belum tahu mengelola keuangan seperti apa. Pada saat udah mulai memasuki ke pekerjaan marketing consultant, mulai mengertilah dunia investasi, mulai mengerti dana pensiun ini untuk apa sih fungsinya, secara kita punya keuntungan apa sih gitu kan. Akhirnya saya pelajarin demi dalam lagi, ternyata penting banget loh gitu loh. Kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang, takutnya masa tua kita berantakan kayak gitu. Menarik. Karena emang sebenarnya dana pensiun itu harus dikerjain sejak dini ya. Sejak dini, jadi kalau dibilang telat sih nggak ada yang telat. Selagi kita udah mulai mengerti, mulai paham, mulai investasi sekarang juga nggak rugi. Jadi PR-nya dikerjain sekarang dulu biar nggak terlalu berat di akhir ya. Iya, jadi jangan sampai udah terjadi baru sadar, oh ya investasi penting ya ternyata gitu. Jadi kalau orang bilang kan untuk orang tua aja deh investasi, enggak juga. Jadi anak-anak muda sekarang ini harus pintar berinvestasi. Karena kebanyakan sandwich generation terjadi itu karena sebenarnya karena orang tuanya sendiri yang nggak siap di masa pensiunnya. Iya betul. Jadi sandwich generation ini kayak dibilang berat pasti berat, tapi kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, kita bisa memilih investasi yang mana yang baik, pasti nggak akan berat juga. Kalau ngomongin soal investasi nih, berarti kan tadi Kak Bella sudah lumayan ngerti lah ya, udah lumayan paham mengenai investasi. Boleh cerita sedikit nggak sih Kak Bella tentang pengalaman investasi Kak Bella dari dulu nih, pas baru kuliah mungkin tadi Kak Bella bilang, kenal investasi pertama kali itu kapan sih? Waktu kerja sebagai marketing consultant, dan ini lihat di sosial media ya tentang tanam duit juga. Oh berarti gitu kan. pertama kali tahu investasi pas jadi marketing konsultannya tanam duit? Tanam duit. Keren. Jadi waktu itu kan zaman pandemi ya, yang dimana orang-orang ini semua serba digital, semua serba online. Kita pun meeting pakai Zoom, pakai apapun ya yang memang berbasis online semua. Karena kan waktu pandemi kan tatap muka udah nggak memungkinkan banget. Betul. Jadinya kita harus belajar ya, melek ke dunia digital juga. Melek gitu akan ya. investasi lah ya. Melek akan investasi juga gitu. Yang memang dulunya kita nggak pernah tahu apa sih investasi itu apa sih gitu kan. Akhirnya waktu saya
kerja gitu, saya ngeliat gitu, oh ternyata penting banget gitu kan. Akhirnya pas lihat si Tanam Duit kok ada online nih, jadi lebih memudahkan kita juga ya untuk kayak berinvestasi biar nggak ribet aja sih gitu kan. Jadi semua serba email, semua serba online, lebih enak aja. Menarik. Jadi sebenarnya investasinya sendiri udah dikenal dari pas tahun 2020 ya waktu. Ya betul. Jadi kayak Tanam Duit ini menurut aku pun juga terobosan baru buat anak-anak muda ya, maksudnya ya, yang lebih gampang berinvestasi. Karena kan mungkin banyak investasi yang sulit kayak dimengerti juga gitu kan. Tapi kan Tanam Duit lebih memudahkan kita sih menurut aku juga ya. Kalau misalkan dulu pertama kali investasi di Tanam Duit, pertama kali masuk ke produk apa nih Kak? SBN. SBN? Iya. Oh, oke. Kenapa investasi di SBN waktu itu? Kita sih nggak boleh menjudge produk lain, enggak ya. Iya, Cuman dari pengetahuan Kan aku, preference ini, berarti kan dari ke preference masing-masing ya, personal preference. Tapi kalau preference Kak Bella waktu itu investasi di SBN, kenapa waktu itu? karena dengar dari pengalaman orang sih kan SBN gitu kan. Terus pas aku nyoba kayak ya enak juga ya gitu maksudnya. Karena kan banyak yang dulunya ada masalah yang bodong atau apa ya gitu kan. Dan ketambahan juga kayak ini udah terdaftar loh di OJK. Itu yang paling penting. Karena banyak investasi yang memang kita kayak nggak legal apa gimana gitu kan. Jadi waktu aku memilih Tanam Duit untuk beli emas, beli apapun, aku udah yakin karena ini udah terdaftar di OJK. Oke, menarik. Itu yang paling penting itu sih. Karena jangan sampai kita udah berinvestasi ternyata uang kita hilang, jangan sampai itu. Karena kan paling sensitif ya kalau masalah duit kayak gitu. Kalau ngomongin soal SBN tadi nih, kan tadi kan berarti karena yang aman juga gitu, yang dicari kan keamanannya gitu, dari platformnya juga yang Platform itu itu paling terdaftar penting. dari OJK Iya, gitu ya. OJK. Kalau produknya sendiri, berarti kan kalau misalkan aku bisa kasih 3 opsi nih. Kalau yang dipilih kan biasanya kalau SBN tuh ada beberapa nih yang dicari sama orang. Pertama kan biasanya tuh aman, dijamin sama negara, ya kan. Yang kedua itu biasanya cari passive income, ya kan. Yang ketiga itu tidak fluktuatif atau emang fix rate-nya segitu rate, aja, fixed fix rate, rate segitu aja. Nah, Aku yang lebih dari milih tiga yang itu fixed apa? rate sih. Karena fixed rate. Fixed rate. Oh, jadi Karena- nggak. Tipenya yang emang tidak suka fluktuatif ya. Gak mau ngambil resiko juga. Oke. Karena daripada kita marah-marah nggak jelas, jadi kita lebih baik memilih produk yang memang udah fix. Karena kan kalau kita anak muda kan pengennya yang pasti, yang jelas gitu ya. Jadi lebih baik harus memilih yang pasti aja deh. Oke, berarti emang Kak Bella sendiri yang tipe preference profil resikonya adalah konservatif juga bisa jadi Iya. gitu ya. Kalau teman-teman dulu mungkin ada yang oh kekecilan nih SBN, ya nggak apa-apa. Silakan reksadana saham silakan. Ya silakan, karena kan balik ke pribadi kita sendiri ya. Lagi ke personal. Karena mungkin gini ya Jo, banyak banget anak muda nih yang emang udah sukses, yang memang udah punya banyak uang gitu kan. Tapi kan mungkin mereka bingung ya, mau taruh kemana ya uang aku ya gitu. Daripada kita membeli hal yang tidak penting juga, Betul. lebih baik kayak berinvestasi ke hal yang lebih berguna. Betul. Entah ke masa tuanya, atau nanti untuk ke anak cucunya, kan kita juga nggak ada yang tahu. Karena kan masa depan masih panjang ya Jo gitu. Jadi lebih baik memikirkan masa depan daripada masa yang sekarang ya yang emang belum tentu penting juga gitu. Karena memang sebenarnya dengan investasi sendiri kan kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita di depan lebih mudah ya. Dan asik loh investasi ternyata. Asik ya? Asik. Jadi mengumpulkan uang sejak dini. Nggak cuma nabung tapi untung ya. Jadi orang-orang kayak pergi sana sini nongkrong, aku mah cuma investasi aja lewat HP gitu maksudnya ya. Udah Karena simpel kan sekarang ya. serba digital ya maksudnya ya. Kira-kira apa sih pesan buat teman-teman kita semua, teman-teman duit semua nih yang di rumah, mungkin baru mulai investasi, mungkin baru kenal dunia investasi. Kira-kira yang bisa dikasih pesannya buat teman-teman duit semua? Kalau pesan dari aku, jangan buang waktu kalian ya. Karena waktu sangat penting, berharga. Jadi kalau misalnya emang kalian ada uang lebih, segera investasikan ke platform yang memang tepat. Aku nggak bilang kurang tepat, tapi pilihlah platform yang tepat dan udah terdaftar di OJK. Karena penting banget itu uang ya, dan harus bisa menyisihkan untuk dana pensiun, masa tua juga penting banget di situ. Dan juga harus ada 50% untuk kita kebutuhan kita, 30% itu keinginan kita, dan 20% untuk investasi kayak gitu. Oke. Jadi jangan lupa untuk investasinya, jangan Berarti pakai dipakai. metode 50 30 20 Pakai juga metode ya. itu. Jadi kita harus pinter sih anak muda zaman Betul, betul, sekarang. betul. Jadi jangan mementingkan hore-hore aja ya, tapi harus mementingkan masa depan kita. Karena menurut aku pun kita nggak bisa bergantung sama orang. Pada dasarnya pun, kedepannya pun
ya harus balik ke kita sendiri gitu. Kita yang harus fight untuk diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa cuma nungguin orang ngajarin kita, tapi kita harus mengedukasi diri sendiri. Betul. Dan kita nggak bisa mengharapkan duit jatuh sendiri, nggak bisa. Harus kerja keras. Harus kerja keras. Mumpung kita masih muda, masih kita kuat, kita kerja keras. Pertanyaan terakhir lagi deh, kalau gitu menarik nih. Menurut Kak Bella sendiri, investasi bisa bikin orang kaya nggak? Bisa. Oke, kenapa tuh? Tergantung dari kitanya ya. Kalau kita lebih smart mengelola keuangan kita tahu yang mana yang lebih penting. Kalau aku lebih memilih mementingkan investasi aku untuk masa depan aku sendiri sama anak aku. Jadi lebih baik kayak sekarang bersusah-susah payah kita berinvestasi sampai banyak, waktu tuanya kita udah bahagia. Biar the money works for you gitu ya. Karena uang bekerja untuk kita. daripada kayak kita sekarang pura-pura hedon gitu ya, tapi kita nggak ada uangnya, buat apa gitu kan. Lebih baik kita kayak menabung untuk sekarang susah payah, tapi kita kedepannya udah enak, kita udah punya banyak duit, dia punya banyak aset nih, investasi nih, gini-gini. Karena orang bilang gini, bergayalah sesuai kantong kita, bukan bergaya sesuai gaya hidup kita. Karena Gaya sesuai dompet. karena kalau kita mengikuti gaya hidup seseorang itu nggak ada habisnya. Betul. Dan nggak ada puasnya sama sekali. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri kayak gitu. Nah, tapi aku punya satu statement nih, buat kedebatin sedikit ya. Aku punya satu statement nih, karena banyak orang yang punya kontra juga mungkin dengan statement investasi bisa kaya. Iya, bisa kaya, tapi untuk orang kaya yang makin kaya. Tapi kalau orang yang tidak kaya, tidak bisa kaya dengan investasi. Itu setuju nggak Kak Bella kalau itu? Investasi bisa kaya bagi orang yang mungkin punya uang lebih dan bingung uangnya mau taruh mana. Tapi kalau misalnya kita punya banyak kebutuhan, misalnya untuk biaya anak sekolah, atau misalnya untuk kayak apapun itu ya gitu, mungkin berinvestasinya mungkin nggak sebanyak orang yang berlebih uangnya. Berarti Jadi basically masing-masing sih. Kalau dapat disimpulkan berarti menurut Kak Bella sendiri penuhin kebutuhan sehari-hari dulu, berarti gain income dulu dong, naikin income dulu ya berarti ya. Naikin income-nya dulu biar Jadi investasinya juga naik. harus berapa tinggi dong harusnya ya. Tapi tetap harus berinvestasi karena jangan sampai masa depan kan panjang ya, jangan sampai kita menghabiskan sekarang, kedepannya udah habis gitu. menarik. Dan ntar kalau kita tua kan kekuatan kita makin berturun ya Jo ya. Maksudnya kan fisik kita pun nggak sekuat waktu muda. Betul. Jadi selagi kita muda kerja keras lah. Karena masih di masa usia produktif ya kan. Dan tidak pernah kita mau kayak melihat, oh kalau misal kita masa muda cowok aja yang kerja, enggak, cowok cewek harus kerja. Karena banyak yang bilang independent woman. Betul. Walaupun udah nikah pun Tetap. kita nggak boleh bergantung sama suami. Betul. Karena kedepannya pun kita harus survive sendiri. Karena kita nggak pernah tahu kondisi ekonomi keluarga di depan seperti Dan kita apa. nggak akan tahu siapa yang akan meninggalkan kita duluan Jo. Kalau kita bicara masalah kedepannya yang sangat panjang ya. Betul. Karena dunia tidak bisa diprediksi ya. Karena banyak banget anak muda yang masih berpikir pendek ya, yang pengen kayak seneng-seneng doang nih, udah aku mau kesini, tapi kayak nggak mikir nih gitu kedepannya seperti apa, ada investasi nggak, ada uang yang udah siap nggak untuk masa depan, dana pensiun atau apapun itulah, Dana darurat dan lain-lain ya. asuransi apapun itulah gitu. Dan semenjak aku nanam duit kayak banyak banget nih pilihannya nih, bingung mau milih yang mana karena penting banget semuanya gitu. Menarik banget nih Kak Bella hari ini ngomongnya. Banyak banget hal-hal yang menarik yang baru juga belajar dari Kak Bella gitu. Next kita mungkin kalau andaikan ada waktu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Ini kalau diterusin bakal panjang nih Jo. Bikin segmen selanjutnya kali ya. Kita bakal debat nih rasanya nih, panjang banget nih. Seru juga nih. Terima kasih teman duit yang udah nonton. Ingat, terima kasih juga Kak Bella yang udah Makasih hadir. ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa ya, buat yang mau nanya boleh nanya di kolom komentar atau mau nge-request nextnya konten kita mau ngebahas apa, boleh komen di bawah atau misalkan bisa subscribe juga, like juga dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.